Kalau kamu nurutin gengsi dan ego, nggak bakal ada habisnya, percaya deh. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni, dan tema reading kali ini adalah kenapa uangku selalu habis. Jadi di sini aku akan melihat penyebab utama uang kamu yang sering hilang entah kemana, sering nggak bersisa di akhir bulan, yang membuat kamu susah banget nabung. Dan aku nanti juga akan prediksi bagaimana kondisi keuangan kamu di 3 bulan ke depan. Dan karena ini videonya timeless, jadi 3 bulan yang aku maksud itu adalah 3 bulan setelah kamu menonton video ini, kapanpun kamu nontonnya. Tapi sebelum masuk ke reading, aku mau ngingetin ke teman-teman untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng, dan pilih option all, supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang kamu bisa pilih satu dari 3 file ini. Ini file pertama, file kedua, file ketiga. Kamu pilih pakai intuisi kamu seperti biasanya. Kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu masih bingung, kamu bisa pause di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi. Jadi kita akan ketemu lagi di file pilihan kamu. See you. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita lihat bareng-bareng ya. Apa sih penyebab uang kamu sering habis dan gak bersisa? Kita punya Seven of Pentacles, Six of Swords, dan The Emperor. Oke. Di sini langsung kelihatan ya penyebab beberapa teman yang memilih file pertama ini uangnya sering habis adalah seringnya belanja. Belanja di sini aku lihat lebih ke kamu masih susah menentukan antara barang ini kamu inginkan atau kamu butuhkan. Jadi kalau barang yang kamu inginkan itu kamu beli karena ya pengen aja, ya karena lucu, karena lagi viral, karena lagi trending kayak gitu, kamu beli. Padahal kamu nggak butuh-butuh banget, bahkan mungkin nggak butuh. Tapi barang yang kamu butuhkan itu, misalnya gini ya, ada laptop keluaran terbaru yang spesifikasinya begini. Kamu ngerasa, ini kayaknya keren laptopnya, kalau aku pakai ini aku sepertinya tampak seperti orang modern yang high class gitu. Lalu kamu belilah laptop itu. Nah, di sini laptop ini lebih ke kamu ingin, bukan karena butuh. Karena kamu tanpa laptop ini pun kamu baik-baik aja, kamu nggak ada masalah. Sementara kalau butuh, misalnya nih kamu itu desain grafis yang emang butuh laptop dengan spesifikasi tertentu. Nah, kamu beli laptop ini karena emang butuh. Karena laptop ini bisa bikin kamu lebih produktif, bisa membuat pekerjaan kamu lebih ringan, lebih menghasilkan gitu loh. Jadi masih sulit membedakan antara ingin dan butuh. Nah, itu kamu. Belanjanya banyak, tapi kemudian kayak, aduh, aku apakannya barang-barang ini gitu. Biasanya sih ending-endingnya nyesal sih kalau kayak gini. Biasanya gitu. Dan di sini sebagian teman-teman yang lain, energinya lebih sering keluar uang itu karena kamu suka traveling. Di masa-masa sebelum pandemi terutama. Kamu suka banget traveling yang emang buat refreshing. Kamu tuh nggak bisa ngeliat promo diskon tiket pesawat atau promo tiket kereta, promo tempat wisata gitu. Kamu nggak bisa. Kamu gatel banget pingin, lagi promo ke Singapura, lagi promo ke Jepang. Nah, kamu segera beli tiketnya karena kamu emang passion di traveling. Traveling itu kayak bisa mengisi ulang baterai kamu, mengisi ulang energi kamu kayak gitu. Atau di sini energi travelingnya lebih karena terpaksa karena aku lihat sebagian teman-teman di file pertama ini ada yang hubungannya LDR ya. Entah kamu di sini masih pacaran, jadi pacaran jarak jauh yang mana kamu ya sekian bulan sekali atau mungkin harus banget ngumpulin duit buat ketemu sama dia. Even setahun sekali kayak gitu. Mungkin di sini beda kota, beda negara juga bisa, yang mana harus mengeluarkan uang lebih memang kalau untuk sekedar ketemu kayak gitu. Bisa juga, atau mungkin di sini kamu udah nikah dan pasangan kamu, suami atau istri kamu jauh, yang mana harus ada pengorbanan berupa materi kalau pingin ketemu kayak gitu. Makanya uangnya banyak habis di hal-hal yang berhubungan dengan jarak yang jauh ini kayak gitu. Bisa juga di sini habisnya banyak untuk ngirim barang, ngirim hadiah, paket data karena harus sering video call kayak gitulah. Yang sebagian teman-teman pada pertama ya, dan sebagian di teman-teman lainnya, kalau di sini lebih kayak gini ya.
sangat mungkin di sini kamu termasuk ke golongan sandwich generation atau generasi sandwich ya. Kalau misalnya teman-teman di sini belum paham apa itu generasi sandwich, kalian bisa googling. Tapi yang pasti generasi sandwich itu dia harus menanggung kehidupan, nggak hanya dirinya, tapi orang lain. Orang lain di sini gini. Di sini kamu bekerja. Uang dari pendapatan kamu ini selain untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu harus memenuhi kebutuhan anak-anak kamu dan juga orang tua kamu. Jadi di sini tanggung jawabnya tuh berlapis gitu loh. Makanya disebut sandwich generation. Jadi sangat mungkin di sini ya kamu mungkin udah punya anak dan ada juga yang harus menjadi tulang punggung keluarga karena harus menanggung kehidupan orang tuanya, atau di sini udah berjanji akan menyekolahkan adik-adiknya, kayak gitu juga bisa. Dan di sini sih aku lihat kebanyakan di sini aku selalu melihat kartu Emperor, kartu Kaisar ini sebagai orang yang nggak hanya memikirkan dirinya ya, dia selalu memikirkan orang lain. Makanya di sini energinya sangat mungkin kamu menanggung finansial banyak orang di sini, terutama orang tua dan anak sebagian ya. Jadi meskipun kamu tahu itu adalah tanggung jawab kamu ikhlas melakukannya, tapi kadang ada momen dimana kamu ngerasa sekali aja kamu ngerasa kayak ya andai semua pendapatanku ini hanya untuk diriku, sepertinya aku bisa ini dan itu kayak gitu. Tapi itu hanya pemikiran sekilas yang ya sedikit kamu rasakan ketika kamu merasa lelah. Selebihnya sih kamu ngerasa itu tanggung jawab aku ya, aku harus bekerja dengan giat walaupun kadang kamu pusing kayak lelah, aku tuh harus menghidupi banyak orang kayak gitu. Itu sih energinya. Dan di sini aku akan memprediksi ya kondisi keuangan kamu 3 bulan setelah ini, setelah kamu nonton video ini. Tapi untuk konfirmasinya di sini aku punya beberapa charm. Kamu lihat aja kalau misalnya di charm ini ada yang keluar dengan beberapa gaya hidup yang kamu rasa itu aku banget ya, mungkin reading ini emang buat kamu ya. Aku akan ambil beberapa. Acak aja, merem. Oke. Kita lihat gaya hidup apa yang membuat uang kamu mengalir entah kemana. Traveling tuh kan, konfirmasi emang kamu suka traveling ya. Traveling anaknya, entah karena di sini kamu emang hobi atau emang ada keperluannya. Ada hal-hal yang membuat kamu harus sering keluar kota. LDR sih kemungkinannya. Lalu fashion, iya di sini sangat mungkin yang ini. Suka impulsif ya, hal-hal yang berhubungan dengan fashion di sini. Jadi kamu suka lapar mata ngelihat review baju apa beli di Shopee, atau kamu ke YouTube tiba-tiba ada review dress apa, baju apa, celana jeans apa kayak gitu, atau mungkin tas, sepatu, apapun yang berhubungan dengan fashion. Jadi uang kamu sering lari ke fashion yang pada akhirnya hanya numpuk di lemari kamu yang pakainya cuma paling sekali 2 kali kayak gitu. Nah ini nih yang suka nonton, sangat mungkin kamu uangnya juga banyak habis di Netflix, Viu, Spotify, fitur langganan-langganan gitulah. Film bisa, drama Korea, lagu-lagu gitu ya. Tapi emang asik sih. I do. Lalu gadget. Nah, ya di sini sebagian teman-teman di file pertama emang banyaknya keluar di gadget ya. Sangat mungkin anaknya suka gatel ngelihat HP keluaran terbaru, laptop keluaran terbaru kayak gitu. Atau mungkin di sini bisa termasuk jam tangan kayak gitu ya. Ya kadang nabungnya nabung banget, tapi begitu ada gadget keluar gatel banget untuk memiliki kayak gitu. Lalu di sini viral. Ini sesuatu yang lagi viral. Sekarang kan lagi viral tuh misalnya menghias kamar dengan estetik gitu. Estetik room kayak gitulah, makeover kamar. Nah, di sini kamu kalau ngelihat YouTuber yang bisa merombak atau makeover kamarnya yang tadinya berantakan biasa aja jadi estetik gitu, kamunya ngerasa, oh sepertinya aku juga akan melakukannya gitu. Kamu sering melakukan pembelian atau melakukan sesuatu yang lagi viral yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Ya kadang butuh sih memang merombak kamar, tapi apakah emang butuh untuk merubah sampai semuanya harus estetik kayak gitu? Ya kamu bisa ingat-ingat lah pengeluaran kamu di beberapa bulan ke belakang habisnya kemana. Kalau emang ini ada jadi gaya hidup kamu, kemungkinan besar prediksi keuangan kamu 3 bulan ke depan
akan seperti yang aku reading kali ini. Aku akan pakai deck lain untuk prediksi keuangan kamu 3 bulan ke depan. Oke, kita punya Two of Wands, Judgment, Ace of Wands. Oke, buat teman-teman di sini yang aku lihat di 3 bulan ke depan ya, ada peluang di sini ya, berkah yang muncul. Sangat mungkin di sini di pekerjaan atau mungkin bisnis atau hobi kamu yang menghasilkan uang, kamu akan menemukan ide-ide baru di sini. Sesuatu yang udah kamu pikirkan atau tiba-tiba kamu langsung tercetus, begini caranya, aku akan melakukan metode baru ini, aku akan melakukan ide ini, kayak gitu. Yang mana ide ini kalau kamu realisasikan, itu akan membuka gerbang, membuka pintu rezeki kamu. Aku lihat di sini sesuatu yang kamu pikirkan logis gitu ya. Di sini peluangnya besar, kamu akan menemukan tantangan baru di sini. Bisa juga kamu di sini kalau udah kerja di kantor, sangat mungkin kamu ada kenaikan jabatan atau perpindahan posisi yang mana tantangannya berbeda di sini. Atau pindah tugas keluar kota juga bisa. Atau kamu kalau ada bisnis yang tadinya stuck, terus tiba-tiba kamu menemukan ide, aku akan coba cara ini, kayak gitu. Di sini besar peluangnya kamu meraih rezeki berupa materi di 3 bulan ke depan. Tapi harus ada aksinya ya. Gak bisa cuma dipikirkan tapi cuma mentok di kepala kamu, gak kamu lakukan kayak gitu. Harus ada aksinya untuk membuka kesempatan ini, peluang ini. Sesuatu yang berhubungan dengan ide di sini sebenarnya. Ide dan peluang baru, tantangan baru yang harus kamu jalani, yang akan membuat kamu bersemangat di sini. Dan kalau di sini memang ada harapan, dalam artian di sini kamu akan mulai belajar, terutama setelah kamu kemarin diterpa oleh pandemi ya, ditampar kenyataan mengenai finansial yang kamu harus, yang tadinya keluar duit keluar, tiba-tiba kamu harus ngerem, kamu harus belajar lagi mengenai manajemen keuangan, menata keuangan kamu tiap bulan kayak gitu. Kamu belajar banyak di sini. Dan yang mana dari kamu yang tadinya nggak pernah nyatet keuangan, kamu mulai bisa nyatet, mulai bisa ngerti sekian persen untuk beli ini, sekian persen buat nabung, sekian persen buat orang tua, kayak gitu. Makin pintar mengelola uang kalau aku lihat di sini. Makin mengerti kedepannya itu nggak hanya sekedar gaya-gayaan, nggak sekedar aku bisa beli ini dan itu, tapi juga mengenai masa depan kamu di sini ya. Ada bulan yang besar di depan kamu dan lagi memegang dunia, yang artinya bahwa kamu mulai mengerti bahwa hidup gak hanya untuk hari ini, tapi untuk kedepannya. Apakah ada persiapan kedepannya kayak gitu? Kamu mulai belajar nabung di sini. Sebagian teman-teman mulai belajar investasi juga di sini aku lihat. Ya, 3 bulan ke depan. Dan di sini kalau aku lihat memang judgment ini lebih ke belajar mengenai apa kesalahan finansial kamu di bulan-bulan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kamu gampang banget keluar duit buat traveling, gampang keluar duit buat beli sesuatu yang sekedar viral doang padahal nggak butuh. Nah di sini kamu belajar banyak memang untuk mengelola keuangan kamu lebih baik di bulan-bulan setelah ini. Jadi manfaatkan kesempatan ini memang untuk belajar. Di YouTube kamu cari deh mengelola keuangan dengan lebih fun kayak gitu. Bisa dibuatkan amplop-amplop yang warna-warni yang kamu bedakan. Uang sekian persen buat sedekah, sekian persen buat bayar cicilan, sekian persen tagihan, sekian persen buat jajan, kayak gitu. Kamu cek deh, banyak banget yang ngasih saran finansial yang gampang banget bisa kamu lakukan, bisa dilakukan semua orang setiap bulan, dan itu bisa membantu kamu bisa bebas di sini. Kamu yang tadinya mungkin banyak cicilan, banyak melakukan pay letter kayak gitu, mulai belajar gimana caranya supaya bebas dari itu semua, supaya kamu bisa mengelola keuangan dengan baik di sini. Jadi di 3 bulan ke depan akan ada rezeki, akan ada peluang buat kamu, baik kamu yang udah kerja ataupun bisnis. Kamu mulai belajar di sini mengenai keuangan, dan ya dari kesalahan yang setelah kamu lakukan mengenai penataan keuangan, kamu belajar di sini, dan akan mulus jalannya kalau kamu bisa belajar dari sifat boros kamu dan sebagainya itu di 3 bulan ke depan. Oke, buat teman-teman yang memilih file pertama, itu readingku buat kamu. Kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua,
Sekarang kita lihat bareng-bareng ya, kenapa uang kamu selalu habis nggak bersisa. Kita lihat apa penyebabnya. Kita punya Seven of Wands, Six of Wands, Queen of Wands. Kamu dapat Wands semua. Ini lebih ke ambisi biasanya ya, ambisi, passion, gairah yang menggebu-gebu. Kalau di sini yang aku lihat, kemana larinya uang kamu? Di sini sebagian teman-teman yang memilih pile kedua banyak menghabiskan uang untuk mandiri di sini. Sangat mungkin di sini kalau kamu kerja atau punya bisnis, kamu lagi jauh dari keluarga kamu. Kamu harus bayar kos, uang makan bayar sendiri, segala bayar sendiri, transportasi, segala-galanya. Atau bisa juga di sini kamu lagi bekerja dan sedang sangat menabung atau melakukan beberapa cicilan lah katakan untuk keperluan barang-barang yang memang itu untuk kemandirian kamu, dalam artian tagihan BPJS, tagihan telepon, atau mungkin di sini kamu mulai nyicil sepeda motor, atau bahkan mungkin sebagian teman-teman nyicil rumah kayak gitu. Yang mana memang di sini keluarnya uang ini buat kemandirian kamu untuk kehidupan kamu selanjutnya, yang mana kamu berharap dengan keluarnya uang ini kamu nggak akan ngerepotin orang lain, terutama orang tua kamu kayak gitu. Makanya di sini kamu sangat bekerja keras dan juga nggak sayang mengeluarkan uang kalau misalnya itu bisa membuat kamu mandiri di sini. Dan kalau di sini sangat mungkin karena ini kartunya lebih ke hal-hal yang berhubungan dengan kemenangan, kebanggaan. Jadi sangat mungkin di sini kamu membeli sesuatu atau memakai jasa sesuatu untuk membahagiakan hidup kamu. Dalam artian gini, kamu sadar bahwa kamu tuh bekerja sangat keras. Entah kamu kerja di kantor, kamu punya bisnis, kamu bekerja sangat keras di sini. Ketika kamu mendapatkan uang, katakanlah gaji kamu udah cukup banyak atau tabungan kamu udah cukup banyak, kamu nggak segan mengeluarkan uang untuk menyenangkan diri kamu, untuk memanjakan diri kamu, apapun itu. Entah itu kamu ke salon, hair mask, beli skincare, atau kamu kalau cowok beli gadget, beli laptop kah, atau apapun lah di sini. Kalau perempuan kamu juga bisa memanjakan diri kamu dengan beli baju-baju yang branded kayak gitu. Di sini sih karena memang lebih ke energi kemenangan, jadi kamu ngerasa aku emang pantas untuk membelanjakan uang ini buat diriku kayak gitu. Dan di sini ini hampir sama sih posisinya seperti kartu Emperor di pile pertama ya, lagi menopang dagu, sepertinya ada yang disesali. Kalau di sini aku lihat lebih ke kamu belanja impulsif ya, impulsif di sini lapar mata, katakanlah sesuatu yang pada akhirnya kamu sesali. Misalnya nih, kalau misalnya kamu lagi jalan ke mall, tiba-tiba ngelihat ada diskon, kayaknya barangnya lucu ya, beli kayak gitu, padahal ya nggak butuh-butuh amat. Atau kalau misalnya kamu lagi scroll di Shopee atau Tokopedia gitu ya, no endorse, di sini kamu ngelihatnya ada free ongkir, manfaatkan belanja gitu. Lebih ke impulsif sih ini, lapar mata, yang susah ngelihat promo, susah ngelihat diskonan, atau kalau misalnya cashback kayak gitu kan, cashback apalah kayak gitu, yang membuat kamu ngerasa aku sudah berhemat banyak padahal yang kamu keluarkan juga banyak kayak gitu. Dan aku akan lihat ya prediksi keuangan kamu 3 bulan ke depan. Tapi sebelumnya untuk konfirmasi apakah reading ini emang buat kamu, aku akan pakai beberapa charm. Kamu lihat aja di sini kalau ada beberapa gaya hidup yang kamu ngerasa oh iya itu aku banget. Nah, sangat mungkin berarti reading ini emang buat kamu. Aku akan ambil acak aja, aku akan merem. Oke, wah banyak. Kita lihat gaya hidup kamu apa sih yang bikin uang kamu itu hilang, entah kemana larinya. Mas Gapo. Oke, di sini kamu tipe yang emang nggak pelit untuk membelanjakan sesuatu kalau itu berhubungan dengan aktor kesayangan kamu, penyanyi kesayangan kamu, idola kamu kayak gitu. Kamu akan mengeluarkan uang. Entah di sini kamu penggemar K-pop, misalnya adik-adik aku nih ya yang suka K-pop, entah kamu beli fotonya, beli posternya kayak gitu. Atau kalau misalnya mereka ngadain konser, kamu nabung banget demi bisa ngelihat idola kamu. Dan apapun itu, entah K-pop, entah non K-pop kayak gitulah. Kamu mengidolakan seseorang dan kamu nggak segan mengeluarkan uang untuk punya pernak-pernik yang berhubungan dengan idola kamu ini kayak gitu ya. Dan yang lainnya fashion.
Ini sama kayak pertama, sangat mungkin di sini emang impulsif ya. Maksudnya di sini ya nggak apa-apa kamu beli barang-barang yang berhubungan dengan fashion, namanya juga pingin gaya kan, di depan orang harus tampil keren, tapi kadang kamu beli fashion ini kayak nggak dipikirkan, ini kamu di lemari udah punya 50 potong baju masih aja beli kayak gitu. Jadi kadang beli bajunya ini hanya karena diskon semata atau karena mirip dengan baju idola kamu kayak gitu, yang mana seringnya kamu sesali sih. Kamunya nggak ngerti mau dipakai kemana, atau sekedar buat menuhin lemari kamu aja yang cuma kamu pakai sekali doang kayak gitu ya kan. Lapar mata. Ini mah konfirmasi banget kamu lapar mata anaknya emang. Jadi kamu ingat-ingat sebelumnya, apakah kamu benar lapar mata, suka ngelihat free ongkir belanja, beli 2 gratis 1 belanja kayak gitu. Nah ya, paket internet. Jadi ya nggak apa-apa sih paket internet, semua orang butuh, tapi coba kamu ingat-ingat ke belakang, apakah kamu membeli paket internet ini sesuai dengan budget kamu, atau kamu harus menggelontorkan lebih banyak uang secara nggak sadar. Paket internet aku sebulan ini 600.000 ya, kok aku nggak sadar kayak gitu. Diingat-ingat lagi. Oke. Lalu apalagi nih? Branded. Ya, kamu tipe anak yang suka branded ya, kemungkinan di sini sebagai bentuk apresiasi ke diri sendiri, bisa sebagai bentuk supaya orang-orang tahu bahwa aku bisa nih beli barang-barang mewah yang harganya sehelai baju tuh 400.000, 500.000 kayak gitu, dan termasuk yang lainnya, entah itu handphone kah, entah itu laptop kah, pokoknya harus merek yang terkenal kayak gitu. Cute. Iya, di sini udah jadi satulah ini, lapar mata, suka sesuatu yang cute. Biasanya sih perempuan di sini ya, karena aku juga mengalami. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat ada katakanlah kosmetik yang packagingnya lucu, yang cute, kamu lucu banget packagingnya, terus kamu beli, padahal ya kamu beli karena packagingnya, bukan karena manfaatnya kayak gitu. Dan bisa barang apapun sih ini, entah itu botol air, entah tas, entah baju bergambar sesuatu yang kamu anggap itu cute banget, terus kamu beli, padahal ya kamu nggak tahu itu gunanya buat apa kayak gitu. Oke, buat teman-teman, kalau emang ada beberapa charm ini yang kamu banget, sangat mungkin di sini prediksi 3 bulan ke depan ini akan emang buat kamu. Kita akan lihat ya, aku akan pakai deck lain untuk melihat prediksi keuangan kamu di 3 bulan ke depan. Oke, kita punya Page of Pentacles, Page of Wands, Page of Cups. Kamu dapat page semua ya. Oke. Oke, buat teman-teman yang memilih pile kedua, di sini sih karena dapatnya page ya. Page ini adalah sosok anak, sosok remaja, yang mana usianya itu biasanya sih 20 tahun ke bawah atau awal-awal 20 tahun lah di sini. Jadi sangat mungkin memang di sini kamu masih muda banget ya. Sangat muda banget, baru dapat pekerjaan pertama atau baru memulai bisnis dari usia yang sangat muda. Kalau aku lihat di sini di 3 bulan ke depan, ada banyak momen menyenangkan yang kamu lalui di perjalanan keuangan kamu. Sangat mungkin di sini kamu akan mendapatkan rezeki berupa keuangan memang. Entah kamu udah kerja, bisnis atau apapun itu, kamu syukuri di sini. Berapapun jumlahnya. Apapun itu, yang mana di sini aku lihat ada 2 yang menunjukkan kupu-kupu ya, transformasi di sini. Yang mana sangat mungkin ada banyak tantangannya. Tapi aku lihat kamu menikmati di sini. Page of Pentacles ini dia menikmati momen-momen untuk meraih hal-hal yang berhubungan dengan keuangan di sini. Kalau di sini sih lebih memang kamu lagi menikmati momen pekerjaan atau bisnis yang sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan mimpinya kamu. Dan di sini aku lihat kamu berbahagia sih di sini. Jadi sesulit apapun tantangan yang kamu dapatkan di pekerjaan atau bisnis ini, kamunya happy karena di sini kamu belajar banyak, kamu merasa berkembang. Selain kamu dapat uang, kamu juga dapat kenalan baru, orang-orang baru, pelajaran baru kayak gitu yang membuat kamu berkembang di sini. Dan mulai stabil di sini ya, stabil secara ekonomi. Mungkin di sini kamu belum yang sebulan dapat 2 digit gaji atau penghasilan, tapi kamu sangat menikmati. Kamu menikmati prosesnya di sini. Karena ini akan menuntun kamu ke impian kamu memang. Jadi happy lah intinya di sini. Dan kalau di sini Page of Wands, kamu di sini nggak ragu untuk melakukan aksi ya di sini.
Walaupun kadang kamu kayak ngerasa, aduh sebenarnya aku cocok nggak sih di bisnis ini, aduh aku sebenarnya cocok nggak sih di pekerjaan ini, kok kayaknya aku mulai putus asa ya, kok kayaknya aku mulai nggak pede ya, kayak gitu. Karena di sini memang Page itu masih muda ya, masih sangat muda, masih pengalamannya masih kurang. Tapi aku lihat karena kartu lainnya sama-sama Page semua, di sini emang lagi berjuang ya di sini untuk belajar untuk nggak manja lagi, belajar untuk mandiri lagi. Di sini ada kemandirian, memang mulai menata keuangan. Di sini lebih ke belajar menata keuangan, mana yang kamu butuhkan, mana yang kamu sekedar ingin, kayak gitu. Mana barang yang memang kamu belinya kamu tuh butuh, emang harus beli, mana yang sekedar pingin doang karena lapar mata, kayak gitu. Dan kalau di sini sih aku merasa bahwa kamu memang happy di sini ya. Jadi walaupun katakanlah teman-teman di sini gajinya belum sebesar itu, tapi kamu happy di sini, kamu menikmati karena di sini ada dolphin yang mana kamu bebas ya, kebebasan di sini. Sangat mungkin pekerjaan ini atau bisnis ini memang kamu dapatkan atau kamu raih seperti yang kamu inginkan. Kamu ingin bekerja di bidang A, kamu dapat itu semua. Kamu dapat pekerjaan di bidang A seperti yang kamu mau. Makanya di sini kamu merasa terpenuhi secara perasaan, kayak gitu. Menikmati indahnya dan juga tantangan beserta lengkap dengan ujian-ujiannya di pekerjaan dan bisnis ini. Aku lihat sih memang. Dan sangat mungkin juga di sini ada hal-hal mengenai hubungan percintaan yang membuat kamu semangat dengan pekerjaan ini. Jadi sangat mungkin pasangan kamu di sini mendukung apa yang kamu lakukan. Atau kalaupun kamu masih sendiri, kamu mah happy-happy aja, santai-santai aja. Karena yang kamu tuju sekarang memang di ambisi sih, karena kamu dapatnya won semua, lebih ke ambisi. Jadi intinya di 3 bulan ke depan ini kamu masih sangat menikmati pekerjaan dan bisnis kamu, keuangan kamu pelan-pelan membaik, dalam artian harus mulai belajar di sini. Energinya masih sangat muda, sangat masih pingin beli ini beli itu memang. Dan di sini sih nggak ada salahnya kamu mulai belajar mengenai pengaturan keuangan. Kamu bisa belajar sih di YouTube tuh ada banyak gimana mengelola pendapatan sebulan itu baiknya kemana-mana aja, kayak gitu. Jadi di sini mumpung kamu masih muda, supaya nanti 10 tahun lagi nggak menyesal karena salah mengatur uang, mulailah belajar di sini ya. Buat teman-teman yang memilih file kedua. Oke, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, sekarang kita lihat bareng-bareng ya. Kemana sih larinya uang kamu? Kenapa sering habis gak bersisa? Kita punya Strength, 9 of Pentacles, 5 of Wands. Oke. Buat teman-teman yang memilih file ketiga, di sini aku lihat ada macam-macam energinya, jadi ini beda-beda ya. Kamu lihat aja kamu yang mana. Kalau di sini yang aku lihat, kartu ini, kartu kekuatan ini lebih kepada kamu itu tipe yang kalau dapat uang, pendapatan, kalau kamu tabung, kalau emang harus kamu keluarkan. Di sini aku lihat dia ini yang paling bijak sih dari file pertama, kedua, kartu ini yang paling bijak di sini. Dalam artian gini, ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu tuh tahu, aku ini mau beli ini, butuh atau ingin, kayak gitu. Oke, aku cuma ingin doang. Ya udahlah, kayaknya nggak beli sekarang pun nggak apa-apa. Ya udah nggak jadi beli, kayak gitu. Kalau misalnya, oke, aku ini butuh, katakan begitu. Kamu nanya lagi ke diri kamu, aku ini butuh banget sekarang atau bisa ditunda, kayak gitu. Kalau misalnya bisa ditunda, ya udah ntar aja. Masih ada kebutuhan yang lebih mendesak, kayak gitu. Tapi kalau emang aku butuh dan harus emang sekarang banget, ya udah dibelanjakan uangnya, kayak gitu. Jadi memang bisa melihat dari sisi ingin dan butuh, harus sekarang atau nanti, kayak gitu. Dan sangat mungkin juga di sini kamu tipe yang paling ringan tangannya buat membantu sesama. Banyak dermanya untuk orang lain. Entah di sini buat keluarga kamu, katakanlah di sini ada keluarga kamu yang mungkin berkekurangan, kamu di sini membantu, sedikit banyak membantu. Terutama materi. Berapapun jumlahnya kamu bantu, kayak gitu. Atau bahkan di sini orang asing pun kamu bantu yang kamu nggak kenal dia siapa. Katakanlah kamu lagi scroll Instagram, tiba-tiba ada iklan Kita Bisa atau apapun itu yang meminta donasi, kamu nggak segan untuk membantu di sini.
Walaupun mungkin jumlahnya nggak banyak sampai jutaan, katakanlah ya 10.000, 20.000 kamu mau ngasih kayak gitu. Dan di sini banyak tabungan kamu di derma ya, menabung kebaikan, menabung pahala, menabung karma baik di sini. Jadi ya kamu nggak akan pernah tahu kapan bibit baik ini akan kamu panen, akan kamu nikmati buah manisnya, tapi kamu menabung banyak di sini karena dermanya banyak. Jadi emang hidupnya nggak hanya untuk dirinya, tapi didermakan juga ke banyak orang kayak gitu ya. Sementara sebagian teman-teman lain yang memilih pile ketiga, aku selalu melihat Nine of Pentacles terutama di deck ini ya. Tipe yang di sini dia udah stabil secara keuangan. Jadi sangat mungkin kamu di sini udah punya penghasilan. Entah kamu kerja ngantor, entah kamu punya bisnis atau hobi kamu menghasilkan kayak gitu. Yang mana kestabilan ini juga kamu banyak keluar uangnya. Banyak keluar uangnya di sini lebih ke fashion, sesuatu yang kamu tampilkan ke orang, yang mana kamu ingin menunjukkan ke banyak orang, aku nih bisa, aku nih sudah makmur, aku ini bisa beli ini dan itu kayak gitu sih. Bisa juga di sini energinya lebih ke menikmati pendapatan kamu, emang buat memanjakan diri kamu di sini. Kamu di sini sangat mungkin tipe yang high fashion, yang selera fashionnya bagus, yang mana sebagian dari teman-teman di sini kalau beli barang harus branded, standar hidupnya tinggi lebih tepatnya. Jadi kalau beli apa-apa tuh harus ngeliat review dulu, buatan mana nih, mereknya apa nih, tahan lama nggak nih, kayak gitu sih intinya. Tuh, jadi di sini kamu punya uang, sangat mungkin juga kamu nggak ngutang, tidak ngutang di sini ya, karena uangnya ada, uang kamu cukup banyak, dan kamu menunjukkan itu untuk memanjakan diri kamu, dan somehow kadang agak pamer gitu ke orang-orang bahwa kamu tuh bisa kayak gitu. Tapi uangnya ada, ingat uangnya ada, bukan BPJS kayak gitu. Dan kalau di sini lebih kepada kamu lebih ke konflik batin ya. Jadi kadang kamu membeli barang itu hanya untuk gini loh, saingan ke orang, ke seseorang kayak gitu. Misalnya gini, contoh aja, kamu punya teman kantor nih, terus tiba-tiba teman kantor kamu ini beli iPhone lah, sebutkanlah iPhone boba 4 katakan gitu. Boba berapa sih sekarang iPhone tuh aku nggak tahu. Katakanlah beli iPhone boba 4. Nah, kamu di sini ngelihat apaan tuh, gaji dia tuh lebih kecil dari aku tapi dia bisa beli iPhone boba 4, sementara aku masih pakai iPhone boba 3. Ya udah, aku akan beli iPhone boba 4 kayak gitu. Jadi kadang kamu merasa hidup kamu tuh tersaingi, membeli sesuatu hanya untuk nyaingin dia kayak gitu. Bedanya dengan teman-teman di kartu ini, dia uangnya ada, makanya dia mau ngeluar berapapun ya udah, itu emang gaya hidup dia kayak gitu. Sementara kalau yang di sini lebih kepada kamu beli sesuatu hanya untuk nyaingin seseorang, tapi kamunya sendiri lagi susah nih kayak gitu. Jadi sangat mungkin di sini kamu rela beli barang mahal tapi nyicil, tapi akhirnya aduh aku tapi buat bayar tagihan listrik mikir, buat tagihan ini mikir kayak gitu. Jadi di sini ada ketidakseimbangan ya buat sebagian teman-teman yang memilih pile ketiga kayak gitu. Jadi kalau emang iya ya, kamu mulailah strategi untuk menata keuangan kamu, karena kalau misalnya hanya sekedar nurutin nyaingin orang lain, nggak akan ada habisnya kayak gitu. Sampai kamu umur berapapun, kalau misalnya attitude ini masih kamu lakukan, nggak akan ada habisnya. Kamu akan selalu merasa tersaingi kayak gitu. Dan aku akan prediksi juga kondisi keuangan kamu di 3 bulan ke depan. Tapi sebelumnya aku akan konfirmasi dulu sih, di sini aku punya beberapa charm mengenai gaya hidup keuangan. Kalau kamu merasa ini sebagian ada yang oh iya itu aku banget, nah sangat mungkin di sini reading ini memang buat kamu. Aku akan ambil beberapa sambil merem. Oke, banyak juga. Kita lihat di sini ya. Gaya hidup apa yang bikin uang kamu habis entah kemana. Oke, di sini kamu kalau suka langganan Netflix, Views, Spotify, ya sangat mungkin reading ini emang buat kamu. Dan sebenarnya ini nggak salah ya. Semua yang aku sebutkan di sini nggak ada yang salah. Tapi dicermati lagi. Kamu emang butuh atau kamu impulsif di sini ya. Bisa saja kamu udah langganan Netflix, langganan View, langganan apalagi kayak gitu. Jadi diperhatikan ya untuk hal-hal yang seperti ini, hiburan-hiburan ini kayak gitu. Apakah emang kamu butuh semuanya atau bisa ada yang di-cut kayak gitu. Dan di sini
skincare makeup. Oke ya, di sini sepertinya yang ini. Skincare, sebenarnya skincare atau makeup itu investasi kalau boleh ku bilang, karena aku cewek jadi aku merasa skincare itu investasi, makeup itu bentuk apresiasi diri. Tapi coba kamu perhatikan, apakah lipstick yang kamu beli itu sekedar lapar mata karena ngelihat review YouTuber? Karena sangat mungkin lipstick yang kamu beli itu warnanya hampir mirip dengan 10 lipstick yang udah kamu punya kayak gitu. Termasuk juga skincare di sini, sangat mungkin di sini skincare emang kadang beli nggak cocok kayak gitu. Jadi ya mulai bijaklah membeli make up kayak gitu. Apakah warnanya kamu udah punya 20 warna yang sama atau kayak gimana kayak gitu. Ini sangat mungkin yang ini ya. Jadi teman-teman di sini merasa harus beli sesuatu tapi agak memaksakan. Sebenarnya pakai credit card, maksudnya di sini nyicil atau pay later itu nggak salah, boleh-boleh aja kalau memang kamu memerlukan barang yang kamu butuh sekarang tapi uangnya belum ada kayak gitu, iya bisa. Tapi kamu coba cek ke belakang apakah barang yang kamu beli ini emang kamu butuh atau sekedar ingin atau sekedar pingin nyaingin pamer kayak gitu ya. Kamu jangan sampai terlilit cicilan hanya karena beli barang yang sebenarnya nggak kamu butuh kayak gitu. Yang kamu nggak beli pun juga nggak apa-apa sebenarnya kayak gitu. Ini lebih ke hobi kamu. Apapun hobi kamu, entah kamu di sini hobi apapun lah di sini, entah kamu hobi nanam bunga, hobi masak, hobi music, apapun lah di sini hobinya, hobi nonton film juga bisa berhubungan dengan ini. Kalau gitu banyak kamu habiskan untuk hobi kamu, nggak salah, tetap ya nggak salah dengan beli sesuatu yang berhubungan dengan hobi. Cuma ya dipikirkan aja apakah hobi ini sangat menguras uang kamu bulanan atau kamu bisa bijak untuk menata uang dan mengeluarkan uang di hal-hal yang berhubungan dengan hobi kamu. Snack, ayo siapa yang suka jajan, yang tiba-tiba nggak sadar isi ulang, katakanlah GoPay atau OVO, isi ulang buat sekedar jajan yang kamu sebenarnya nggak perlu juga beli, katakanlah seblak atau snack kekinian yang sebenarnya kamu nggak makan, itu pun kamu nggak apa-apa, yang sebenarnya bukan makanan pokok kamu juga kayak gitu. Jadi tiba-tiba kamu aku ngeluarin duit 1.500.000 hanya buat beli snack kayak gitu juga bisa. Jadi ya perketat lagi ya kan. Boba tuh, siapa yang sering beli boba? Jadi ya kadang boba itu gimana ya, banyaknya stand boba itu bikin coba boba yang ini, boba A, B, C, D kayak gitu, yang mana harganya kan gak murah ya. Buat aku harga boba itu gak murah. Jadi ya kamu ya mulai pikirkan lagi, keseringan beli boba tuh ya gitu deh. Tuh kan, gengsi dan ego nih konfirmasi banget. Beli sesuatu karena gengsi doang, karena ego, ngerasa aku kan lebih sukses dari dia, masa aku kalah sih barang-barangnya sama dia kayak gitu sih. Lebih ke ego, yang mana sebenarnya ya begitulah. Kalau kamu nurutin gengsi dan ego, nggak bakal ada habisnya, percaya deh. Kayak gitu ya. Jadi kalau kamu ngerasa beberapa gaya hidup ini sesuai dengan kamu sehari-hari, sangat mungkin ini readingnya buat kamu. Jadi kita akan masuk ke prediksi 3 bulan ke depan gimana kondisi keuangan kamu ya. Oke, kita punya The Hermit, Page of Cups, The Hierophant. Oke. Buat teman-teman yang memilih pile ketiga, di sini sih kalau aku lihat ada penyesalan sepertinya. Ada penyesalan dari teman-teman yang ya mungkin di sini mulai sadar, terutama setelah pandemi kemarin yang tiba-tiba banyak cicilan, kemudian katakanlah gaji dipotong, tunjangan gak turun, atau bahkan mungkin di sini sebagian ada yang di PHK, mulai bingung kan, aduh gimana cicilan aku, terus mulailah menyesal karena kemarin-kemarin foya-foya, hambur-hambur duit, yang mana beli barangnya tuh hanya sekedar ingin atau sekedar ego, sekedar pingin pamer kayak gitu. Di sini ada penyesalan yang aku lihat di 3 bulan ke depan. Penyesalan di sini nggak sekedar menyesal, karena aku sekali lagi melihat kupu-kupu di sini, yang mana transformasi. Artinya transformasi di sini kamu belajar dari keterpurukan ekonomi kamu di sekian bulan ke belakang untuk lebih belajar lagi, lebih bisa menata ketika kamu dapat pendapatan nih
bulan ini dapat uang, bulan ini dapat gaji sekian. Nah, dari sekian gaji kamu kan bisa pilah-pilah sekian persen buat kehidupan sebulan, sekian persen buat nabung, sekian persen buat orang tua, sekian persen buat sedekah, bayar cicilan, kayak gitu. Ada catatannya. Jadi kamu nggak mikir uang aku kok habis sekian nih kemana aja, ternyata buat beli boba. Udah habis sekian aja nih buat apa? Buat beli skincare, beli lipstick 10 biji yang warnanya hampir mirip kayak gitu. Jadi di sini lebih ke kamu belajar dari kesalahan finansial kamu per bulannya itu, kamu belajar di sini. Mulai mikir ke depannya, aku nggak bisa hidup kayak gini terus, harus ada tabungan. Nanti kalau misalnya terjadi hal-hal emergency, urgent, atau katakanlah pandemi kayak gini lagi, kamu ada tabungannya, nggak bingung lah kayak gitu. Dan kalau di sini memang lagi sangat belajar, sangat mungkin di sini kamu masih muda ya, lagi menikmati momen baru kerja, baru mulai bisnis kayak gitu. Jadi ya memang lagi menikmati momennya di sini. Apakah ada berkah? Ada berkah. Di 3 bulan ke depan akan sangat mungkin ada berkah, rezeki, peluang yang terbuka buat kamu di bidang keuangan. Kuncinya adalah kamu nggak sekedar melihat, oh ada peluang ini, kamu ada aksinya. Ada aksinya untuk menggapai rezeki itu, menggapai berkah itu. Jadi setelah kamu di sini belajar menyesal mengenai borosnya kamu di bulan-bulan sebelumnya, kamu di sini harus melihat peluang yang ada. Masih ada energi untuk memanjakan diri di sini ya, ada energi untuk memanjakan diri, masih ada energi buat ya gengsi, tapi kamu sudah mulai bisa belajar di sini, mulai bisa melepas apa-apa yang sekedar ingin doang, mana yang emang kamu butuh kayak gitu. Dan karena di sini ada kartu The Hierophant, yang mana di sini ada kebijaksanaan. Setelah kamu katakanlah berantakan nih perekonomiannya beberapa bulan yang lalu, kamu nyesel udah beli barang yang sekedar ya pamer doang, gengsi doang. Pada akhirnya kamu di sini sadar bahwa kamu nggak bisa kayak gitu terus-terusan. Kamu mulai mendewasa di sini ya, mendewasa untuk bisa mengelola keuangan kamu lebih baik. Di sini lebih ke pelajaran mengenai bagaimana katakanlah pandemi kemarin ini menghajar kamu habis-habisan, menampar kamu habis-habisan, yang mana itu emang berdampak ke finansial kamu. Jadi di sini aku lihat lebih ke belajar. Sangat mungkin di sini 3 bulan ke depan perekonomian kamu masih seperti yang kamu jalani sekarang. Jadi kalau kamu kerja ya kamu tetap kerja dengan gaji sekian, bisnisnya tetap dengan bisnis yang sama, dengan penghasilan yang sekian, tapi ada banyak pelajarannya sehingga uang yang kamu dapat ini mengelola lebih bijak lagi, mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kayak gitu. Di 3 bulan ke depan lebih ke banyaknya pelajaran yang kamu dapat dari bulan-bulan sebelumnya. Banyak pelajaran yang kamu dapat di sini untuk mengelola keuangan lebih bijak lagi ke depannya kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file ketiga, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye bye.